Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak, tetap semangat ya. Meskipun kalian hasil tertingginya, tetap jaga kesehatan. Untuk pelajaran kali ini yaitu bab pertama mengenal negara ASEAN. Tujuan kita belajar mengenal negara ASEAN. Setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan mampu untuk pertama menjelaskan kondisi geografis, yang kedua mengidentifikasi karakteristik negara-negara anggota ASEAN. Sebelum kita mempelajari negara-negara ASEAN lebih lanjut, ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, yaitu merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, yaitu negara Thailand. Yang memprakarsai berdirinya anggota ASEAN adalah yang pertama Indonesia, yang kedua Malaysia, yang ketiga Filipina, yang keempat Singapura, dan yang kelima adalah Thailand. Anggota ASEAN sampai saat ini beranggotakan 10 negara, yaitu yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan yang ke-10 adalah Kamboja. Perhatikan peta sebagai berikut. Ini adalah peta kawasan di Asia Tenggara, yaitu negara Myanmar, negara Thailand, negara Laos, negara Kamboja, negara Vietnam, negara Malaysia, negara Singapura. Karena di sini kurang jelas petanya, sehingga diperbesar. Di bawah ini adalah negara Singapura, negara Indonesia, negara Brunei Darussalam, dan negara Filipina. Sekarang kita mempelajari letak geografis negara-negara ASEAN. Pengertian letak geografis yaitu menunjukkan letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di muka bumi dan dibandingkan dengan posisi daerah lain. Sedangkan letak geografis negara-negara ASEAN adalah diatur oleh 2 benua dan 2 samudra. 2 benua itu adalah benua Asia dan benua Australia, dan 2 samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Sedangkan berdasarkan bentuk secara geografis negara ASEAN memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu harus kompak. Pengertian kompak yaitu berbentuk hampir seperti lingkaran, contohnya negara Kamboja tadi. Yang kedua harus fragmented, yaitu berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah, contohnya negara Indonesia. Yang ketiga harus elongated, yaitu berbentuk memanjang, contohnya negara Vietnam. Yang keempat harus protruded, yaitu berbentuk lebih kompleks dan beragam, biasanya terdapat tangan yang memanjang, contohnya negara Thailand dan negara Myanmar.
pada peta. Perhatikan gambar bola dunia sebagai berikut, yaitu ada dua tadi dilihat dari garis astronomisnya, yaitu adalah ada garis lintang, ada garis bujur. Nah, garis lintang di sini adalah garis yang melingkari bumi secara melintang atau melingkar. Nah, di sini garis lintang 0 derajat disebut dengan garis khatulistiwa. Yang dimaksud dengan garis khatulistiwa di sini adalah garis yang membelah bumi menjadi dua, yaitu lintang utara dan lintang selatan. Sedangkan dilihat dari garis bujurnya, di sini ada garis bujur 0 derajat. Garis bujur 0 derajat ini disebut dengan garis meridian. Pengertian garis meridian adalah garis yang membelah bumi menjadi dua, yaitu bujur barat dan bujur timur. Sekarang kita membahas letak koordinat atau letak astronomis ASEAN. Kalian tadi sudah saya tunjukkan gambar bola bumi. Pengertian letak astronomis adalah letak suatu daerah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Sedangkan garis lintang itu sendiri adalah garis yang melingkari bumi secara melintang. Sedangkan garis bujur, garis yang membujur, menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Letak astronomis negara ASEAN adalah 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Karakteristik negara Indonesia. Luas negara Indonesia adalah kurang lebih 1.904.569 km persegi. Ibu kotanya adalah Jakarta. Letak astronomis negaranya adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Mata uang negara rupiah, jumlah penduduk kurang lebih 237 juta jiwa. Bentuk pemerintahan negara republik. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Tanggal kemerdekaannya 17 Agustus 1945. Iklim negara Indonesia adalah tropis. Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Indonesia itu merupakan negara berkembang dengan penduduk sekitar 237 juta jiwa. Indonesia mengandalkan sektor pertanian serta perkebunan. Karena apa? Negara kita tercinta ini adalah negara yang sangat subur sekali. Selain itu, Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, khususnya dari sisi pertambangan. Dari keterangan-keterangan itu tadi, tugas kalian adalah yang pertama, tuliskan perbedaan pengertian antara garis khatulistiwa dan garis meridian.
Yang kedua, tuliskan karakteristik dari masing-masing negara ASEAN, minimal 5 negara selain negara Indonesia, karena negara Indonesia tadi sudah dipakai contoh. Selamat mengerjakan. Dikumpulkan, saya beri waktu sampai jam 17.00 atau sampai jam 5 sore. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk belajar dari rumah.